Selamat pagi teman-teman sekalian, perkenalkan saya Santi Deliana, dosen komunikasi. Hari ini kita akan belajar tentang metode penelitian komunikasi 1 atau penelitian kuantitatif. Pertemuan pertama ini lebih mengedepankan tentang panduan awal sebelum kalian memulai menulis proposal skripsi atau skripsi. Sebelum mulai, boleh dibantu juga subscribe channel ini supaya saya semangat untuk terus berbagi ilmu. Nah, seperti yang terlihat dalam slide, teman-teman sekalian boleh juga untuk melihat Google Scholar saya. Jadi ada beberapa penelitian yang saya tulis sendiri dan beberapa penelitian yang memang ditulis bersama dengan mahasiswa saya untuk skripsi dan beberapa dosen dari universitas saya sendiri maupun dari universitas lain. Jadi setelah teman-teman baca, boleh juga disitasi kalau misalnya memang relevan dengan penelitian teman-teman sekalian. Pada mata kuliah ini, metode penelitian kuantitatif, referensi yang saya pergunakan adalah dua buku ini, yaitu bukunya Bapak Sugiono tahun 2020 tentang metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Penerbitnya dari Bandung, Alpha Beta, dan satu lagi bukunya Bapak Kriantono tahun 2020 yang berjudul Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif. Jadi buat teman-teman sekalian yang memang mau belajar secara aktif, boleh membeli kedua buku ini ya. Pada mata kuliah ini, agenda yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana tips untuk kalian dalam menyusun rencana dalam proses penulisan. Yang kedua, menulis itu sendiri, dan yang ketiga adalah proses proposal skripsi itu selesai tepat pada waktunya ya, tidak molor atau mundur ke semester-semester berikutnya. Dalam menyusun rencana untuk penulisan skripsi, teman-teman sekalian boleh mengikuti panduan seperti yang sudah disampaikan seperti ini. Jadi pertemuan pertama, minggu pertama, sebelum kalian menyusun, ini baiknya memang penyesuaian terhadap template, membaca penelitian-penelitian terdahulu, 5-sampai artikel ilmiah ya, supaya memang wawasan kalian itu terbuka gitu ya, bahwa kalian bisa menemukan masalah-masalah yang mungkin relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak usah cari masalah-masalah yang terlalu jauh, terlalu luas, tapi kalian bisa mencari masalah dari kehidupan sekitar kalian. Pertemuan kedua, kalian bisa belajar mempergunakan Mendeley ya, supaya dalam proses penulisan itu juga mudah. Kalau kalian selesai membaca dan langsung ingin mensitasi, kalian bisa langsung mempergunakan Mendeley ya. Karena memang saya terbiasa menggunakan Mendeley, jadi saya merekomendasikan untuk menggunakan Mendeley. Lalu di pertemuan ketiga dan keempat, teman-teman sekalian bisa langsung masuk ke bab 1, latar belakang ya. Penyusunan latar belakang ini adalah fondasi dalam penulisan proposal atau skripsi. Jadi kalian memang benar-benar harus menyusun latar belakang itu bagaimana menceritakan kalian ingin mengangkat topik penelitian tentang apa. Lalu di pertemuan kelima itu masuk di bab 1, kalian bisa mulai merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Pada pertemuan ke-6 bab 1 itu sudah difinalisasi. Lalu pada pertemuan yang ke-7 teman-teman sekalian bisa masuk ke dalam bab 2, itu terkait landasan teori. Lalu pertemuan ke-8 kalian bisa masuk ke bab 2, melihat atau menyusun penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Pada pertemuan ke-9 masuk ke dalam bab 3, ini metode penelitian itu sudah bisa dituliskan. Lalu pada pertemuan ke-10 sudah mulai masuk ke dalam bab 4, yaitu pembuatan kuesioner atau dan rencana penyebarannya seperti apa.
Pada pertemuan ke-11 itu masuk ke bab 4, bagaimana gambaran objek. Lalu pertemuan ke-12 itu pengolahan data. Pertemuan ke-13, hasil penelitian sudah bisa dituliskan. Dan pada pertemuan ke-14 itu pembahasan sudah mulai bisa dirumuskan. Lalu pada pertemuan ke-15, kesimpulan, saran, dan dapus itu sudah bisa diselesaikan. Dan pada pertemuan akhir, di pertemuan 16, penyelesaian akhir dan proses tanda tangan. Kalau teman-teman sekalian sudah bisa mengikuti timeline yang sudah ditentukan seperti ini, harusnya proses pengerjaan skripsi itu akan berjalan dengan lancar. Sebelum menulis, teman-teman sekalian diharapkan dapat mendownload buku panduan penulisan yang dikeluarkan oleh Kalbis ya secara resmi maupun dari program studi ilmu komunikasi itu sendiri. Perbedaannya di mana? Kalau panduan yang dikeluarkan oleh Kalbis itu berisi tentang panduan penulisan secara umum, baik template, kertas, dan lain sebagainya. Kalau panduan penulisan yang dikeluarkan oleh program studi itu biasanya berisi tentang isinya mengenai apa, latar belakang itu menyusunnya seperti apa, lalu rumusan masalah itu bagaimana cara menyusunnya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya sesuaikan format Word karya akhir dengan panduan penulisan tersebut, mulai dari margin, font, ukuran kertas, spasi, dan lain sebagainya. Heading itu juga perlu disesuaikan. Lalu selanjutnya, cara mencari referensi dan penelitian terdahulu, teman-teman sekalian bisa menggunakan Google Scholar atau membuka Google Scholar ya. Nanti ada linknya, nanti saya bisa sampaikan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara teman-teman membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word yang dibantu oleh Mendeley ya, baik menggunakan Mac itu juga saya sudah sampaikan link-linknya ya. Jangan lupa juga ya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa teman-teman sekalian bisa mensitasi dari tulisan saya juga ya. Cara membuat daftar isi dan heading, jadi teman-teman itu diharapkan tidak lagi membuat daftar isi secara manual ya, jadi nanti ribetnya di akhir gitu ya, padahal kontennya sudah baik tapi ribet dengan template-template. Lebih baik sudah belajar dari awal bagaimana cara membuat daftar isi dan heading ya, supaya nanti begitu proses penulisan itu sudah secara otomatis akan berubah sesuai dengan perkembangan penulisan kalian. Lalu cara membuat nomor halaman skripsi berbeda dalam satu dokumen Word, jadi jangan lagi membuat dokumen Word itu terpisah-pisah ya. Cover, bab 1, daftar isi sendiri, lalu bab 2 sendiri, dan lain sebagainya. Buatlah dokumen skripsi itu dalam satu file Word saja. Lalu selanjutnya cara mudah dan cepat bagaimana menginsert caption table dan gambar secara otomatis supaya nanti di daftar isi tabel dan gambar itu juga secara otomatis dapat dibuat, jadi nggak perlu membuat secara manual lagi. Jangan lupa juga untuk di Kalbis mengikuti workshop ahli bentuk skripsi menjadi artikel ilmiah, karena ini penting dilakukan karena sertifikatnya itu yang akan dipergunakan untuk kalian bisa sidang skripsi. Lalu bagaimana jika setelah skripsi jadi dialih bentuk menjadi artikel ilmiah? Teman-teman sekalian bisa mengsubmit atau mempublikasikan artikel ilmiah kalian di jurnal yang terakreditasi Sinta. Kalian bisa melihat melalui laman sintakemendikbud.go.id. Supaya artikel ilmiah atau hasil penelitian dari skripsi teman-teman sekalian itu juga makin banyak orang yang baca dan makin banyak orang yang mengetahui bahwa dan mendapatkan manfaat dari penelitian kalian.
Selanjutnya adalah target utama dalam menyusun skripsi itu adalah nilainya A, karena ini tuh SKS-nya besar teman-teman ya, ada 6 SKS. Jadi jangan sia-siakan atau pasrah ya, hanya nggak apa-apa deh Bu, dapat nilai C atau B gitu ya. Karena ini pengalinya cukup besar ya, 6 SKS, jadi target utamanya adalah untuk mendapatkan nilai A. Jadi tuliskan apa yang kalian pikirkan terhadap penelitian ini, jangan hanya dipandangin tuh layar kosongnya ya, atau layar putih di laptop atau di komputer, tapi tuliskan dulu apa yang kalian pikirkan gitu ya. Nanti setelah membaca penelitian-penelitian terdahulu, kalian bisa mendapatkan masukan-masukan lagi gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa lebih memperbaiki tulisan kalian. Untuk teman-teman semangat terus ya. Ini adalah assessment yang akan saya masukkan di dalam proses mata kuliah ini ya. Tugas pertama itu adalah pendahuluan 7-10 halaman. Lalu tugas kedua itu UTS bab 1 selesai ya. Tugas ketiga itu bab 1-3 selesai, dan tugas keempat itu adalah UAS ya. Bab 1-3 dan Dapus itu sudah selesai semua, dan ini siap untuk disubmit ke proskrip atau proposal skripsi kalian ya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ya. Jadi teman-teman sekalian jangan bilang bahwa skripsinya bagus kalau skripsinya belum selesai ya, atau belum disidangkan. Jadi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Buat yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa bertanya secara DM melalui Instagram saya. Terima kasih, selamat pagi.